Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat azallahu wa iyyakum, kita masih di bab di mana penulis mengatakan majaa anna ba'dha hadhil ummah ya'budul authan, bahwasanya masih ada dari sebagian umat ini, maksudnya umat Islam, ya'budul authan, masih menyembah berhala. Di bab ini kita sudah bahas hadis 1 dan ke-5. Malam ini kita lanjutkan hadis yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala, alam taro ilal ladzi utu nasiban minal kitab. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari kitab? Maksudnya orang-orang yang memang diturunkan kepada mereka kitab, yaitu An-Nasara dan Yahud. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman kepada jibti dan taghut. Jibti taghut ini ikhwah, beriman dengan sihir, beriman dengan berhala-berhala. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, mereka berkata kepada orang-orang kafir, haulai ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka, yaitu orang-orang kafir, itu lebih memiliki petunjuk ketimbang orang-orang yang beriman. Ayat ini ikhwah azallahu wa iyyakum terkait dengan orang Yahudi dan orang Nasrani, di mana di antara dari orang Yahudi orang Nasrani sama-sama kita ketahui nabi mereka itu membawa pada tauhid. Nabi mereka itu mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa misalnya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa, wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilaahaini min dunillah. Allah berkata, wahai Isa ibnu Maryam, betul kamu yang suruh umatmu agar mereka menjadikan kamu dan emakmu menjadi Tuhan. Ya, karena memang ikhwah setelah peninggalan Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Nasrani akhirnya mengangkat Nabi Isa dan ibunya menjadi sesembahan. Oleh karena itu ikhwah, untuk membatalkan keyakinan mereka ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu mengingkari apa yang mereka lakukan. Tidak pernah Nabi Isa mengajak mereka seperti itu. Kelanjutan daripada ayat, ma qultu lahum illa ma amartani bih ani i'budullaha rabbi wa rabbakum.
Aku tidak pernah berkata kepada mereka kecuali yang engkau perintahkan kepadaku agar mereka itu menyembah Tuhanku dan juga Tuhan mereka. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Demikian juga orang Yahudi, yaitu yang dikenal dengan pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di awalnya. Tapi ternyata di akhir-akhir agama mereka banyak di antara mereka malah beriman kepada berhala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Allah berfirman wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah dan orang Nasrani mengatakan Al-Masih anaknya Allah. Itu ikhwah. Ini jelas bertentangan dengan kaidah tauhid. Makanya dalam Islam jelas dan terang, tegas menyebutkan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak punya anak dan juga tidak diperanakkan. Tidak ada yang melahirkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang meyakini Allah itu mengangkat anak, berarti dia telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja langit runtuh, kemudian bumi terbelah, gunung hancur. Kenapa? Anda aulir rahmani walada, karena mereka berani dan lancang mengatakan Allah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tentu enggak layak bagi seorang bagi Allah, bagi Tuhan itu punya anak. Tidak layak. Karena kalau dikatakan Allah itu punya anak, berarti dia itu membutuhkan anak, membutuhkan keturunan. Nanti jangan-jangan yang jadi Tuhan jadi nepotisme, nanti kan ada politik dinastinya nanti di ketuhanan. Demikian ikhwah. Tentunya ini enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala punya seperti ini. Demikian ikhwah. Dan kenyataannya kan memang seperti itu. Akhirnya mereka menyembah berhala. Berhalanya yang mana? Ya Nabi Isa itu sendiri. Dan di antara mereka ada yang memang bermadhab, ada yang tidak boleh mempatungkan Nabi Isa, ada yang membuat patung Nabi Isa. Makanya ada di antara ke Nasrani itu di gereja mereka ada patung Nabi Isa dengan mahkota apa? Mahkota berdurinya. Ya, mahkota berdurinya. Demikian ikhwah. Jadi ada juga yang enggak membolehkan, tapi sama-sama mereka itu menyembah Nabi Isa, menganggap Nabi Isa Allah sebagai Tuhan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa yaquluna lil ladzina kafaru. Mereka berkata, maksudnya orang-orang Yahudi ataupun orang Nasrani berkata, haula'il ladzi ahda minal ladzina amanu sabila. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu lebih mendapatkan hidayah ketimbang orang-orang yang beriman. Kisahnya ikhwah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusir Bani Nadir dari kota Madinah karena pengkhianatan mereka, pimpinan mereka yaitu Ahtab. Ya, Ahtab. Si Huyai bin Ahtab ini ikhwah, Huyai bin Ahtab akhirnya dia pergi ke Mekah untuk memprovokasi orang-orang Arab agar menyerang kota Madinah. Dan ini kisahnya itu ikhwah setelah terjadinya perang Uhud. Perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, perang Uhud dimenangkan oleh orang kafir. Sampai kaum muslimin tewas dari kalangan kaum muslimin itu 70 orang sahabat, di antaranya Hamzah dan sahabat Mus'ab bin Umair. Ikhwah, berarti kan ini balasan, dianggap sebagai balasan dari perang Badar. Dalam kondisi Arab, orang-orang Arab Quraisy Mekah itu merasa sedang di atas angin, disitulah datang Huyai bin Ahtab dan temannya yang bernama Ka'ab bin Ashraf. Mereka memprovokasi orang-orang Arab, bagaimana kalau kalian kumpul membuat sebuah koalisi Arab, terbentuklah akhirnya tentara koalisi Arab. Fungsinya itu untuk menyerang kota Madinah. Adapun kami orang Yahudi, kata mereka, adapun kami akan bermain dari dalam. Itu dia. Jadi memang kurang ajar. Yahudi memang dulu itu yang pengkhianat, ikhwah.
Ya, dari dulu memang pengkhianat. Demikian, tidak bisa dipegang janjinya orang Yahudi ini. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi mereka bisa memastikan akan antara kaum muslimin dengan orang Yahudi kan ada perjanjian. Ada tiga kelompok Yahudi. Apa saja ikhwah? Bani Nadir. Apa lagi? Qainuqa atau lagi? Quraisyah. Ya. Tiga-tiganya ini pengkhianat. Ada yang satu berusaha untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya diusir Rasulullah. Ada yang berkhianat pada perang, pada satu perang. Demikian, akhirnya Rasulullah SAW menjatuhkan hukuman mati untuk mereka semua yang balik. Nah seterusnya ada 3. Jadi ada satu suku yang pada waktu itu masih ada memegang perjanjian damai. Yang 2 sudah diusir. Masih punya perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Demikian ikhwah. Dan Huyai ini kan dari Bani Nadir. Bani Nadir sudah diusir dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Jadi akhirnya ikhwah, Huyai bin Akhtab ini, ya, dia meyakinkan orang-orang Arab Quraisy bahwasanya dia akan membujuk Yahudi yang masih memegang perjanjian dengan kalangan kaum muslimin. Di saat Huyai bin Akhtab ini mendatangi orang-orang kafir Quraisy, ini orang-orang kafir Quraisy ini kan bukan orang-orang yang kaleng-kaleng, ikhwah. Mereka juga orang cerdas-cerdas, mereka juga para diplomat-diplomat. Ya. Bahkan diplomat mereka ini dikirim ke negeri Habasyah, dikirim ke negeri Romawi, terkenal diplomatnya mereka. Jadi sebenarnya orang Quraisy ini kan tahu bahwasanya banyak kemiripan antara agama Islam dengan agama Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menyatakan bahwasanya kitabnya itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tahu bahwasanya agama ini agama yang melarang untuk menyembah patung. Demikian ikhwah. Kan memang tidak ada nyembah patung. Hanya mereka menjadikan Nabi Isa sebagai sembahan. Tapi menyembah patung enggak ada. Orang Quraisy ini tahu sekali bahwasanya kalau diperbandingkan, orang Yahudi ini sebenarnya lebih suka dengan Muslim. Iya kan? Lebih suka. Kenapa? Karena di Taurat itu sudah mereka ketahui bahwasanya akan turun seorang nabi, akan datang seorang nabi yang terakhir. Demikian ikhwah. Makanya Allah menyebutkan wa kanu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dahulu orang-orang Yahudi ini selalu ngancam-ngancam orang-orang Quraisy, orang-orang Arab. Awas kalian nanti kalau datang nabi terakhir kami perangi. Begitu. Awas, hati-hati kalian. Demikian ikhwah. Dan itu memang sudah ada di kajian-kajian mereka. Ya. Sudah ada kajian mereka seperti yang pernah kita singgung bahwasanya antara satu nabi dengan nabi yang sebelumnya dan nabi yang setelahnya itu kan masing-masing mendapat rekomendasi. Seperti Nabi Isa alaihissalam berkata, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Wahai Bani Israel, aku adalah nabi yang diutus kepada kalian yang sudah ada rekomendasinya di Taurat. Wa musaddiqan lima baina yadayya wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Dan aku akan berikan kalian kabar gembira seorang rasul yang datang setelahku, namanya si Ahmad. Jadi ikhwah, Nabi Isa mendapat rekomendasi dari Taurat dan Nabi Isa alaihissalam dengan Injilnya memberikan rekomendasi dengan nabi yang terakhir nanti. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang yang kami berikan kitab, mereka mengetahui Muhammad itu benar-benar nabi sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Sampai seperti itu, ikhwah. Lantas kenapa mereka nggak mau beriman? Permasalahannya di luar dugaan mereka. Mereka mengira bahwasanya nabi ini diutus dari kalangan mereka. Karena sejak Nabi Musa dan Nabi Harun itu kan dari kalangan mereka semua, keturunan Nabi Musa, Nabi Harun, orang atau yang disebut dengan Bani Israel. Demikian ikhwah, atau dari kalangan Yahudi atau Nasrani. Itu dia.
Di luar dugaan mereka. Mereka tidak menyangka sama sekali kalau ternyata Nabi yang terakhir itu adalah orang Arab. Diangkat dari kalangan orang Arab. Demikian ikhwah. Ya, di luar dugaan mereka. Orang Yahudi ini kan dengkinya luar biasa ikhwah. Ketika mereka tahu bahwasanya ternyata Nabi terakhir yang ada ciri-cirinya dan mereka paham betul ini adalah Nabi, mereka nggak mau beriman. Kenapa? Sudah apa? Gengsi karena mau menjilat ludah sendiri itu. Awas kalian, awas. Ternyata orang yang diancam-ancam, kaum yang mereka ancam-ancam, ternyata dari mereka. Ternyata Nabi itu diutus dari kalangan mereka. Jadi mereka gengsi, ikhwah. Ya. Jadi mereka itu gengsi. Demikian ikhwah. Jadi akhirnya mereka nggak mau beriman. Tapi kan orang-orang, kenapa orang Madinah ini ikhwah? Kenapa orang Madinah ini banyak yang masuk Islam? Enggak seperti di Mekah. Orang-orang Arab Madinah ini sudah banyak mendengar cerita-cerita dari orang-orang Yahudi. Udah dengar mereka. Oh, betul. Jadi jangan sampai kita kedahuluan dengan orang-orang orang Yahudi ini. Jadi kita duluan beriman. Makanya ikhwah mudah orang-orang Madinah itu untuk menerima Islam. Yahudi kan banyak di Banyak di Madinah. Tiga suku mereka. Beda halnya dengan Mekah. Mekah itu murni orang-orang Arab Quraisy yang memang hanya menyembah berhala. Madinah tidak. Makanya orang Madinah lebih tahu tentang Rasulullah SAW dari kajian-kajian, dari daurah-daurah gitu kira-kira ya. Orang-orang Yahudi, demikian orang Nasrani dan seterusnya. Itulah dia. Makanya ketika mereka dengar, betul, sama, tandanya sama. Akhirnya apa kata mereka? Jangan sampai kita kedahuluan mereka. Itulah ikhwah. Dalam waktu yang singkat orang Madinah itu lebih mudah menerima kaum muslimin, menerima Islam ketimbang orang-orang Arab Quraisy. Jadi akhirnya ikhwah, ketika itu kan orang-orang Arab Quraisy ini paham bahwasanya Islam itu lebih dekat dengan Yahudi. Ya, lebih dekat dengan Yahudi. Kemudian ketika mereka datang memprovokasi agar menyerang kaum muslimin, agar membentuk tentara koalisi Arab untuk menyerang kaum muslimin, mereka ngetes. Mereka ngetes di Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini ayahnya Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai. Siapa itu? Istri Rasulullah, ya. Istri Rasulullah, Sofiyah binti Huyai yang pernah nangis dibuat Hafsah. Yang nama mama dari dulu sampai sekarang sama. Jadi apa kata Sofiyah? Siapa Sofiyah siapa? Istri siapa? Bapaknya siapa? Siapa? Umar bin Khattab. Sofiyah Hafsah binti Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah itu punya besan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa lagi besannya Rasulullah? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya besan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib punya besan siapa? Rasulullah. Nah, itu dia. Jadi memang ketika mereka sudah terikat dengan ikatan agama, diikat lagi dengan ikatan famili. Itulah bagaimana mereka mengikatnya ikhwah. Jadi antara Rasulullah, Utsman menantu kan? Menantu Rasulullah, dua lagi anaknya sampai disebut dengan Dzannuraini. Jadi mereka ini jadi hubungan antara menantu dengan mertua, ya. Menantu dengan bukan besan ya, mertua. Antara menantu dengan mertua. Rasulullah mertuanya Ali bin Abi Thalib. Menantunya Abu Bakar. Demikian ikhwah. Umar mertuanya Rasulullah. Dan menantunya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib kan jauh lebih muda dibandingkan Umar. Umar bin Khattab melamar anaknya. Umar bin Khattab melamar anaknya Ali bin Abi Thalib bernama Ummu Kalthum. Ketika Umar bin Khattab melamar anaknya Ali bin Abi Thalib, Ummu Kalthum, Ali bin Abi Thalib mengatakan dia masih kecil. Ini penolakan halus. Ya, penolakan halus. Tapi Umar bin Khattab memberikan alasannya mengapa dia mau kepingin menikah dengan Ummu Kalthum menjadi menantunya Ali bin Abi Thalib. Akhirnya diterima. Ya, akhirnya diterima. Itulah ikhwah. Dan di antara istri Nabi SAW namanya Sofiyah binti Huyai. Ketika sudah memerangi Bani Nadir,
maka Sofiyah binti Huyai ini, ya Sofiyah binti Huyai ini ditawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada peperangan itu ayahnya Huyai bin Akhtab itu sudah mati, tewas dalam peperangan tersebut. Tapi jadi ceritanya ini sebelum, ya. Cerita ini sebelum terjadi peperangan dengan Bani Nadir. Jadi ikhwah, akhirnya terbentuklah koalisi Arab dan disitulah terjadi perang Ahzab. Nama lainnya apa? Perang Khandaq. Itu ikhwah. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan taktik pertempuran yang belum pernah terjadi di kalangan orang Arab. Yang memberinya ide adalah Salman Al-Farsi, di mana taktik seperti ini hanya pernah dilakukan oleh orang-orang Farsi ketika menghadapi pertempuran dengan orang-orang Romawi. Itu ikhwah. Memang nggak jadi bertempur, mereka sudah porak-poranda disikat angin puting beliung. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Karena mendengar bahwasanya ini adalah pengkhianat dari Bani Nadir, makanya Rasulullah SAW pergi memerangi Bani Nadir. Dan akhirnya mereka tewas, akhirnya mereka diusir dan Sofiyah binti Huyai ditahan. Suami Sofiyah binti Huyai tewas, ayahnya Huyai bin Akhtab yang provokasi ini juga tewas dalam pertempuran itu. Dan Sofiyah binti Huyai ditawan oleh Rasulullah SAW dan akhirnya beliau jadikan sebagai istri. Makanya Hafsah, ya, yang namanya juga sesama istri. Rasulullah kan istrinya pada waktu itu ada 9, ya. Saling cemburu di antara mereka itu biasa. Kalau antum nggak percaya coba nanti, ada saling cemburu itu ada. Tapi karena antum masih satu itu nggak ada. Demikian ikhwah. Paling kalau antum lirik-lirik istri tetangga, itulah udah haram kalau gitu kan. Ini lirik-lirik halal, itu dia. Jadi ikhwah, terjadilah kecemburuan itu dan Sofiyah mengatakan kepada Hafsah mengatakan kepada Sofiyah binti Huyai, Sofiyah anak Yahudi, anak Yahudi ini, gitu kan? Ini anak Yahudi. Sofiyah nangis. Rasulullah masuk. Kamu kenapa nangis? Hafsah mengatakan saya anak Yahudi. Padahal kan betul kan? Ya, betul. Tapi kalau menyebutkan sebagai ejekan, ya kan? Karena semua istri Rasulullah kan hampir semua itu orang-orang Arab semua. Hanya Sofiyah yang dari kalangan orang Yahudi, anak Yahudi ini, anak Yahudi. Sakit kali hatinya kan, nangis kan, nggak bisa bilang apa-apa. Namanya senior, ikhwah. Hafsah kan senior. Jadi akhirnya nggak usah nangis. Kamu itu ayah kamu itu dari keturunan Nabi dan pamanmu juga Nabi dan suamimu juga Nabi. Karena Sofiyah ini dari keturunan Harun alaihissalam. Berarti pamannya Nabi Musa, suaminya Rasulullah. Jadi kamu itu punya kerabat 3 nabi, tenang saja. Jadi artinya ikhwah, kalau istri antum nangis karena satu kesedihan, pandai-pandailah menghiburnya, gitu maksudnya. Rasulullah langsung membesarkan hati Sofiyah binti Huyai. Kok nangis? Jangan nangis, kamu lebih bagus. Kenapa? Kamu anak Nabi, pamanmu Nabi, suamimu Nabi. Mereka kan enggak. Nah, begitu. Demikian, dikuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sofiyahnya. Akhirnya dia pun gembira, begitu aja. Jadi kalau antum melihat istri antum menangis, tanya kenapa dia naik kodam belanja, siap, begitu. Jadi insya Allah sumringah dia. Itu dia. Kalau dia merajuk-rajuk, pulang bawa aja sate padang, apa insya Allah jadi. Baik. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di saat mereka ini datang ke kalangan orang Quraisy, siapa tadi? Si Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Ashraf tadi. Orang Quraisy tahu Yahudi ini suka mengkhianat. Ya, itu suka mengkhianat. Orang Quraisy nguji.
menurut kalian mana lebih bagus agamanya, kami atau agamanya Muhammad? Wah, itu dia. Seharusnya yang mereka jawab siapa? Apa? Siapa yang lebih bagus? Muhammad kan, karena mereka tahu nggak ada diajarkan di agama Yahudi itu menyembah berhala, mana ada. Mereka tahu bahwasanya yang bagus itu yang dibawa Muhammad, itu lebih dekat ke Yahudi atau Nasrani. Tapi apa katanya? Haula illadzi ahda minal ladina kafaru sabila, seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Apa kata mereka? Oh, kalian lah mantap, begitu. Kalian lebih bagus lah daripada mereka. Begitu. Artinya apa? Itu karena pengkhianatan itu, ikhwah. Karena mereka menginginkan satu hal, akhirnya mereka mengatakan apa yang tidak mereka yakini. Itulah orang Yahudi itu. Ya, karena bagi mereka, ikhwah, orang Yahudi ini di dalam kitab lihat Talmud itu, mereka mengatakan bahwasanya yang ada halal haram itu antara mereka aja. Kalau sudah selain mereka nggak ada halal haram, halal semuanya. Makanya kalau riba di antara mereka haram, tapi kalau dengan orang lain halal bagi mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap mereka itu lebih kaum yang istimewa dibandingkan yang lain. Jadi mereka meyakini bahwasanya Yahudi ini adalah kaum yang istimewa. Adapun selain Yahudi itu adalah diciptakan Allah untuk melayani mereka. Gitu, ikhwah. Itulah keyakinan orang-orang Yahudi. Makanya kalau masalah dusta, pengkhianat, dengki biasa bagi mereka. Kenapa? Karena bagi itu untuk di luar mereka. Makanya ketika ditanya oleh orang Quraisy, gimana? Menurut kalian agama Muhammad lebih bagus atau agama kami? Nyembah berhala, Lata, Uzza dan Manat. Jawaban mereka, oh keren lah, gitu kira-kira. Bahasa kalau dia orang Medan, si Buya bin Akhtab, oh keren lah, mantap, begitu. Mereka mana ada kaleng-kalengnya itu, gitu kira-kira ya, kalau di bahasa Medan kan. Jadi intinya mereka memberikan statement yang memang tidak sebagaimana yang mereka yakin, dan mereka nggak ada masalah bagi mereka itu. Halal-halal aja bagi mereka. Itulah orang Yahudi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, makanya muncullah turun ayat ini, alam tara ilal ladzi utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab, mereka beriman kepada jibti dan taghut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, orang musyrik Mekah maksudnya, bahwasanya mereka lebih benar dibandingkan orang-orang yang beriman, maksudnya dibandingkan orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itulah orang-orang Yahudi, dan memang banyak sekali karakter-karakter orang Yahudi, karakter-karakter tercela. Jibti dan togut ini, ikhwah, bisa juga dia jibti itu sihir, togut itu setan. Ya. Yu'minuna bil jibti wat taghut, jibti itu sihir dan taghut itu setan. Mereka beriman dengan sihir dan beriman dengan setan, padahal agama mereka kan melarang itu. Demikian ikhwah. Siapa orang yang menyihir Nabi? Orang Yahudi kan, namanya siapa? Ya, Labid bin Asam. Dia menyihir Nabi SAW. Itu orang Yahudi, ikhwah. Orang Yahudi memang luar biasa sihir-sihirnya. Main sihir-sihirnya itu memang mereka sudah kuat, sihir-sihir mereka. Orang Yahudi. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, orang-orang Yahudi ini juga yang yang banyak melakukan hal-hal yang tindakan-tindakan kekerasan dan lain-lainnya. Kita masuk pada yang dalil ketiga. Qul hal unabbiukum bisyarri min dzalika masubatan indallah. Katakan ya Muhammad, maukah aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik di hadapan Allah? Man la'anahullah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanaziri wa abadat taghut. Barang siapa yang dilaknat oleh Allah dan Allah murkai mereka, Allah kutuk mereka menjadi monyet dan babi. Wa abadat taghut, mereka juga menyembah taghut. Ya.
Tagut tadi apa? Menyembah setan. Ya. Nah, di sini kan orang yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah, Allah kutuk mereka menjadi monyet dan jadi babi. Mereka juga menyembah setan. Ini orang Yahudi. Ini orang Yahudi. Mungkin antum sudah dengar lah kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang orang Yahudi itu untuk berburu pada hari Sabtu. Enggak boleh mengail ikan di hari Sabtu. Ya. Permasalahannya adalah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di mana kalau pas hari tidak Sabtu ikan tak muncul. Kalau pas hari Sabtu banyak muncul. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 163, was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Tanyakan kepada mereka tanyakan kepada Bani Israel, ya, tentang negeri yang terletak di dekat laut, allati kanat hadiratal bahr, yang dekat laut, idh ya'duna fis sabti, di mana mereka melanggar aturan hari Sabtu. Jadi sebenarnya kalau kita kan hari Jumat, kalau Yahudi Sabtu, kalau Nasrani hari Ahad, ya, hari Minggu, bahkan hari Minggu. Jadi hari Sabtu bagi orang Yahudi ini hari yang sakral, sama seperti kita hari Jumat. Baik, mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Itatihim hitanuhum yauma sabtihim syur'a. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang datang berterapung-terapung di permukaan air. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Padahal kalau di selain hari Sabtu ikan itu tidak datang. Jadi pas hari Sabtu memang dilarang ngambil ikan. Ikan datang lompat-lompat, gelepar-gelepar, balik lagi. Siapa enggak ngiler ikhwah. Di selain hari Sabtu, mulai dari hari Minggu, dari Ahad sampai Jumat, itu tak ada ikan sama sekali. Sampai dalam sebuah tafsir sebutkan, di tafsir Ibnu Katsir sebutkan, mereka nggak pernah makan ikan. Padahal mereka di pinggir laut. Itu ikhwah, cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Udah kangen dengan ikan, rindu dengan ikan. Tapi di 6 hari tak ada satupun ikan, nggak tahu kemana perginya. Di hari Sabtu lompat-lompat ikan, ngejek gitu ikhwah. Gelepar dikit-dikit, balik dia, nanti tengok ini ikan banyak sekali di sini. Demikian. Kan ngiler ikhwah. Kalau seandainya kita kepingin sebuah masakan, nggak nampak masakan itu, tak masalah. Antum misalnya kepingin apa? Apa yang antum inginkan biasanya? Apa yang antum inginkan? Makan apa yang antum ingin? Bingung dia. Steak? Wagyu? Hah? Enggak. Jadi apa? Combro. Demikian. Misalnya antum orang Jogja, di Medan tidak ada, kepingin makan apa ya? Gudeg. Oke, kepingin makan gudeg. Ya, nggak ada gudeg. Ya, tentu aja kepingin aja. Tapi ketika ada gudeg di depan mata, sementara antum tidak bisa memiliki dan bisa makan, kan semakin ngejas itu. Demikian, sama dengan ini orang-orang Yahudi ini, kepingin sekali makan ikan, tapi tidak ada ikan. Malah di hari yang dilarang ikan itu muncul lompat-lompat. Itu ikhwah. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Adapun di hari yang bukan Sabtu, mereka tidak ada. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami coba mereka dikarenakan kefasikan mereka. Jadi yang nama Yahudi, akal mereka itu cerdas, liciknya itu muncul. Jadi gimana? Udah gini aja. Jadi mereka buat parit dari laut itu, buat lubang. Udah. Hari Sabtu kan akan musim pasang. Begitu dia naik pasang, ikan kan masuk ke lubang. Itu dari Sabtu. Mereka nggak nangkap. Kami nggak nangkap. Kami hanya buat lubang aja di pinggir jalan. Kan macam mau kita tokok kan aja itu kan. Kami nggak nangkap. Kami hanya buat lubang. Siapa suruh ikannya masuk? Begitu. Padahal niatnya kan memang mau nangkap ikan, tapi bukan dengan tangan.
Taib. Jadi hari Sabtu tuh pasang ikan masuk ke lubang, ketika sudah pasang surut tentu ikannya akan terperangkap di dalam lubang yang mereka buat. Disitulah mereka panen di hari Ahadnya. Itu ikhwah. Akhirnya apa ikhwah? Marah Allah. Allah marah, kemudian Allah katakan, ya, Allah katakan kunu qiratan khasiin. Allah Allah kutuk mereka karena pelanggaran itu menjadi kera dan babi. Bayangkan ikhwah, azab Allah di umat sebelumnya bisa langsung seperti itu. Bayangkan itu. Kita nggak bisa bayangkan kalau umat Muhammad dapat itu. Dan Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah agar umat Rasulullah itu tidak diberi azab seperti itu. Tidak diazab, dimusnahkan sebagaimana sebagaimana Nabi Nuh. Nabi Nuh kan doa luar biasa doanya. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan seorang pun, seekor pun orang kafir di muka bumi ini. Innaka in tadharhum yudhillu ibadak. Kalau engkau biarkan ada orang kafir yang satu orang saja, mereka akan menyesatkan orang lain. Wala yalidu illa fajiron kafaro, dan dia tidak akan melahirkan kecuali penjahat-penjahat dan orang-orang kafir. Nabi Nuh itu usianya 950 tahun. Sudah berapa generasi yang dia lihat? Yang diharapkannya mungkin kita misalnya, oke lah, mungkin bapaknya nggak mau beriman gitu kan, bapaknya nggak mau menerima dakwah. Harapannya mungkin anaknya kita buatlah sekolah. Ada harapannya kan? Nabi Nuh sudah melihat itu ikhwah. Antara satu orang melahirkannya berapa lama jaraknya? 25 tahun lah kita katakan ya. 25 tahun. 25 tahun sudah punya anak. Itu kan 25 tahun. Berarti kalau dia punya Nabi Nuh alaihissalam usia 25 tahun sampai berapa tuh? Sampai 875 tahun itu kan. Tiap 100 tahun itu berarti sudah berganti generasi. Setiap 25 tahun satu generasi. Yang dilahirkan di tahun 25, nanti dia akan punya anak di tahun 50 kan gitu ya. Yang lahir di tahun 50, dia akan punya anak tahun 75, begitulah. Jadi kalau kita anggap saja 800 tahun, kalikan 4, bagikan 4, berapa? Jadi Nabi Nuh itu sudah lihat, ini 34 keturunan sudah kutengok ya Allah. Gak ada satupun yang beriman, habiskan aja orang ini. Begitulah kira-kira. Makanya kalau kita mikir-mikir, kenapa kok Nabi Nuh mengatakan gak akan lahir kecuali orang kafir dan orang-orang penjahat. Dia sudah lihat ikhwah, 34 generasi ini gak ada yang beriman. Demikian ikhwah. Ya. Dan yang beriman di kalangan Nabi Nuh itu yang masuk ke dalam kapal ada yang juga 18, ada yang juga 38. Bayangkan berdakwah 800 berapa? 900 sekitar 900 tahun ya. Berdakwah cuma 38 orang. Itu gimana coba ikhwan? Saya ngisi pengajian mulai innalhamdulillah 30 tahun cuma 3 orang, 5 orang, udah bubar aja, bubar. Gitu. Begitu sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Makanya dia termasuk usul ulul azmi, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul. Jadi kalau kita ngaji nanti yang ada hanya 5-4 orang segala macam itu sudah mantap kali pada zaman Nabi Nuh itu. Nabi Nuh aja seorang rasul. Berapa tahun? 800 tahun hanya 38 orang. Demikian ikhwah. Ya. Jadi kalau kita ngaji nanti 10 orang udah paten kali, bukan di kampung-kampung, di kota-kota juga udah oke itu. Demikian ikhwah. Apalagi sekarang pesatkan dakwah. Luar biasa ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Itu tandanya bahwasanya yang terpenting dalam dakwah itu benarnya, bukan banyaknya. Baik. Demikian ikhwah. Akhirnya Allah kutuk mereka menjadi babi dan menjadi monyet. Ketika kerabat-kerabat mereka mendatangi, ini kan mereka ini kan pergi dari kampung mereka. Jadi kampung mereka itu di dalam, bukan di
pinggir laut, tapi agak ke dalam. Makanya ya mereka bekerja mau mengambil ikan ini yang sudah mereka perangkap dalam sebuah lubang. Tapi akhirnya mereka nggak pulang-pulang. Keluarga mereka nyari, dicarilah keluarga mereka, mana ini kok di sini malah banyak babi-babi, monyet-monyet. Hingga akhirnya mereka sadar ternyata babi-babi dan monyet itulah mereka yang tadinya mau mengambil ikan. Itu ikhwah. Apakah babi-babi sekarang ini keturunan mereka? Yang dijadikan tomok-lomok di BPK Yunus itu termasuk keturunan Yahudi, ikhwah. Sahabat pernah nanya, ini gimana? Ini babi punya keturunan enggak? Apakah ini ya babi-babi yang punya kena kutuk itu? Apakah Rasulullah, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan punya keturunan bangsa-bangsa yang diazab, yang dikutuk. Jadi punah dia. Jadi babi-babi yang merupakan monyet dan babi yang hasil kutukan Allah terhadap Bani Israel itu, mereka nggak punya keturunan. Jadi punah dia. Demikian. Jadi jangan kalian katakan, jangan antum katakan ketika masuk pajak babi, Yahudi nih. Yahudi itu udah berapa keturunan dia? Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Ali bin Abu Talhah dari Ibnu Abbas mengatakan, annal mamsuhin kilahuma min ashabis sabti. Bahwasanya dikutuk itu monyet dan kera itu, monyet dan babi itu dikutuk itu yang melanggar hari Sabtu itu. Ya. Fasyubbanuhum musikhu kirata. Anak-anak muda mereka yang mengutipin ikan dikutuk menjadi monyet. Wa masyayikhuhum musikhu khanazir. Adapun orang-orang tua mereka yang ikut ngutipin ikan dikutuk menjadi babi. Itu ikhwah. Dan dua makhluk yang berbeda ya. Kalau yang satu monyet, yang satu beruk, itu masih sebangsa lah kan gitu. Ini yang satu babi, yang satu monyet, berbeda. Demikian ikhwah. Tapi sama-sama pemakan sayuran. Ya kan? Monyet kan makan sayuran. Apa namanya? Omnivora. Omnivora atau herbivora? Herbivora. Siapa yang omnivora? Oh. Herbivora. Demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Itulah orang-orang Yahudi. Makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ketika Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada orang Yahudi datang ke rumah Rasulullah, ya, jadi pada suatu hari annal yahud dakhalu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu sammu alaik. Orang Yahudi datang ingin bertemu dengan Nabi. Coba bayangkan, dia datang mau bertemu dengan Nabi. Dia katakan assammu alaik. Celaka engkau. Kurang ajar betul, dia tamu ikhwan. Bukan ketemu lewat di jalan, enggak. Dia datang tamu. Mungkin kalau kita udah kita pitingkan dia enggak keluar-keluar dari rumah kita itu. Jadi dia yang datang mau bertemu dengan Nabi, kemudian dia kata assalamu alaikum. Rasulullah katakan waalaikum. Itu ikhwah. Tapi kan Aisyah panas dengarnya. Ini orang enggak punya adab. Dia yang berdatang tamu malah malah dia mendoakan celaka Rasulullah, penghuni penghuni rumah, pemilik rumah. Lantas Aisyah mengatakan assalamu alaikum ya ikhwanal qirata wal khanazir wa la'natullah wa ghadabuh. Kalian yang mampus, wahai teman-temannya monyet dan babi-babi yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah. Pedas. Cukup pedas. Bayangkan enggak tanggung-tanggung sejarahnya disebutkan. Kalian yang mampus, wahai teman-teman monyet dan babi-babi yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah. Rasulullah kan enggak tega melihat Aisyah emosi begitu. Mah ya Aisyah, tenang ya Aisyah, tenang. Gitu. Kalau kita kan lanjut mah, sikat lagi gitu. Belum pas itu, belum tambah lagi gitu kan. Rasulullah tenang, enggak harus begitu kali. Makanya Rasulullah melanjutkan ikhwah, ketika dikatakan mah ya Aisyah, tenang ya Aisyah. Aisyah mengatakan, awama sami'ta maqalu. Rasulullah, Anda enggak dengar apa yang dikatakan tadi? Jadi orang Yahudi itu suka main plesetan ya, suka mempleset-plesetkan ucapan. Kan assalamu alaikum. Jadi kalau kita enggak perhatikan assalamu alaikum, kita kira juga assalamu alaikum.
Itu dia. Akhirnya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kata Rasulullah, dengar, tapi nggak perlu seperti itu. Ya Aisyah, lam yadkhuli rifqu fi syai'in illa zanah wa lam yunza'u min syai'in illa syanah. Bahwasanya tidaklah kelembutan itu pada sesuatu kecuali akan dihiasi, dan tidaklah dia dicabut dari sesuatu kecuali dia akan merusak sesuatu itu. Jadi kalau ada orang mencaci antum, kamu monyet, enggak, selesai kan? Ngapain? Kamu monyet, oh kamu beruang, ngapain? Capek ikhwah, ya. Kamu monyet ya, enggak, antum enggak lihat enggak monyet kan? Selesai kan? Demikian. Tapi kalau kita bahas dengan emosi, kita dibilang monyet, yang kita katakan apa balik? Biasanya biawak. Demikian ikhwah. Enaknya kan begitu kalau kita mau balas orang marah. Enaknya begitu kan, dibilang monyet kita katakan beru. Oh, kalau gitu kamu anjing, kamu bulldog, gitu kira-kira. Maunya kan gitu. Tapi enggak seperti kalau orang yang waras tidak akan membalas kegilaan dengan kegilaan juga. Kamu monyet? Enggak. Enggak. Kamu apa? Ya, pokoknya yang cacian-cacian itu enggak usah diladeni. Demikian ikhwah. Itulah dia. Jadi itu seharusnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya orang-orang Yahudi yang seharusnya kan mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak boleh beriman dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya mereka beriman dengan setan, kemudian mereka juga menuntut ilmu sihir yang itu dapat mengkafirkan mereka. Dan ini nanti akhirnya ikhwah, ya. Nanti akhirnya dia hadis dari berikutnya maksudnya ini bahwasanya kaum muslimin itu nanti meniru mereka, itu maksudnya. Kaum muslimin akan mengikuti jejak mereka. Makanya judulnya di sini adalah bahwasanya maja'anna ba'dhu hadil ummah ya'budul authan. Bahwasanya sebagian umat ini masih ada yang menyembah berhala. Kenapa mereka menyembah berhala? Karena mengikuti Yahudi. Mengikuti jalannya Yahudi dan mengikuti jalannya orang-orang Nasrani. Dan Nasrani dan Yahudi sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Baik, cukup ikhwah pada malam hari ini. Insyaallah di kajian akan datang di hadis yang keempat. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan, ada yang mau bertanya? Apa? Afwan, hari ini tidak ada WA karena ternyata HP saya lowbat. HP tanya jawab lowbat. Ada yang mau nanya, silakan langsung. Kalau ya. Ya. Masalah umur apa Nabi Nuh tadi. Ya. 150 tahun. Enggak. Generasi beliau tadi. Maksudnya umur bukan Nabi Nuh ini apakah pusat beliau ada? Nabi Nuh itu alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kecuali 50 tahun. Jadi 950 tahun usia Nabi Nuh. Beliau aja gitu yang umurnya panjang gitu. Yang lain enggak ada panjang. Allahu alam, apakah zaman itu generasi itu usia panjang seperti itu, Allahu alam. Kalau kita lihat hasil dari apa omongannya, bicaranya Nabi Nuh, ya sepertinya seperti itu. Jadi dia sudah melihat bahwasanya ini udah berapa kali keturunan ini. Yang jadi anak, sudah jadi bapak, sudah jadi kakek, sudah jadi buyut, begitu-gitu turunan terus tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada? Silakan. Maksudnya biar kotak infaknya keliling dulu dia. Nanti bendaharanya cemas, cepat kali pulangnya. Lagi mau nanya silakan. Ya. Ya. Dulu sebelum berhijrah saya ada beberapa bisnis yang notabene-nya salah dalam Islam. Di antaranya saya berbisnis menjual kamar, klub malam dan kasino, tapi bukan di Indonesia. Nah, dari keuntungan
Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, harta haram itu ada dua. Didapati dari kezoliman, seperti mencuri, ya, mencuri, merampok, korupsi. Maka kalau seorang tobat dari harta ini, dia harus pulangkan, ya, dia harus pulangkan. Yang kedua, harta haram tapi tidak dari hasil korupsi, tidak hasil dari kezoliman. Seperti tadi jual khamar, ngedar sabu-sabu, agen ganja, demikian, ya, khamar. Maka ikhwah, hasil ini Allahu a'lam bishawab. Satu lagi riba, ya, riba. Allahu a'lam bishawab. Para ulama berbeda pendapat tentang hasil ini. Sebagian mengatakan dia infakkan dan dia tinggalkan apa yang seperlunya untuk dia. Yang kedua yaitu nggak apa-apa, halal. Yang penting dia sudah taubat, karena nggak ada yang dizolimi di situ. Saya lebih cenderung pada pendapat yang kedua ini. Kenapa? Kalau kita lihat seperti orang-orang Yahudi yang masuk Islam, ya kan, orang-orang musyrik yang masuk Islam, itu pasti ada dari bisnis haram, ya kan, jual beli patung misalnya, ya kan, orang Yahudi jual yang mereka katakan innamal bai'u mithlur riba, sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Mereka nggak ada masalah bagi mereka riba itu. Tapi ketika mereka masuk Islam, tidak ada satu pun riwayat, Allahu a'lam bishawab, pendapat saya, tidak ada satu pun riwayat suruh itu untuk diinfakkan dan seterusnya. Demikian. Jadi Allahu a'lam, ya, boleh dia gunakan itu, asalkan itu bukan uang haram dari kezaliman. Allahu a'lam bishawab. Jadi misalnya kalau ada pegawai bank misalnya, ya, pegawai bank, dia rentenir misalnya, dia beli rumah dari hasil itu, atau dia dari hasil gaji bank misalnya, terus dia taubat, apakah rumah itu dijual? Allahu a'lam bishawab, tidak apa-apa insyaallah, ya, insyaallah nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau lebih yakin, dia masih ragu, ya ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan yang kamu ragu dan lakukan yang kamu tidak ragu. Kalau kamu masih ragu kehalalannya, udah infakkan. Berarti biarkan, sisakan yang sekedar yang diperlukan. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Halo? Enggak ada masalah antum di dunia ini? Iya, biasanya banyak dari WA, ibu-ibu juga. Ibu-ibu kalau mau tanya pakai lembaran kertas, ibu-ibu. Kita tunggu 1 menit. Antum juga kalau mau pakai kertas silahkan. Afwan tadi nggak tahu kalau lobet. Ada? Nggak ada? Ya. Oh, titip-titip semua ya. Macam just tip, kita ada just tipnya. Gimana? Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam masalah ketakwaan dan kebaikan, jangan tolong menolong dalam masalah dosa dan permusuhan. Itu kalau itu jelas. Saya kira dia mau nanya gimana kalau untuk billboard untuk caleg-caleg, saya kira itu. Tapi kan nggak ditanya, berarti kau usah jawab lah itu kan. Nah, demikian. Kalau ada yang nanya gitu gimana? Billboard untuk caleg-caleg, boleh nggak disewakan ke caleg ini? Gimana kira-kira? Boleh nggak? Hui. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah.
Bagi 2 kita ya. Boleh. Ada lagi? Ya. Apakah dari hadis Nabi tentang keutamaan membaca surat pada malam hari atau puncak hari hari Jumat itu sahih atau tidak? Karena pernah juga beredar video menyatakan bahwa dari itu. Ya, itu dari Dewan Fatwa. Dari Dewan Fatwa berdasarkan penelitian mereka bahwasanya hadis-hadis itu hadis-hadis yang doif. Maksudnya doif di sini doif kalau fadilah itu terkait dengan hari Jumat. Jadi fadilahnya itu untuk kapan saja silakan baca, tidak terkait dengan hari Jumat. Itu maksudnya. Tapi yang rajih Allahu a'lam bishawab, Syekh Albani mensahihkan, Syekh Bin Baz mensahihkan, Syekh Ibnu Utsaimin mensahihkan, dan banyak kibar-kibar ulama mensahihkan. Jadi boleh untuk diamalkan. Boleh. Ya. Ada lagi? Habis? Oke lah ikhwah. Ya, itu saja kajian kita, tepat 21.30 waktu Indonesia bagian barat. Semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.